Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas fisik komputer, yaitu rancangan sistem deteksi visual real-time dari video CCTV untuk helm dan rompi keselamatan menggunakan YOLO V5. Sebelumnya perkenalkan, saya Renkarisa Prima Octavia dengan NPM G1A022015 akan memandu presentasi hari ini. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Ade Irawan dengan NPM G1A022083 dan yang terakhir ada Muhammad Firdaus Karela dengan NPM G1A022091. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan materi teorinya terlebih dahulu. Berawal dari latar belakang, yaitu tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi dan industri menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah pengawasan yang tidak konsisten oleh petugas K3. Padahal hampir semua area kerja telah dilengkapi CCTV. Sayangnya, fungsi masih bersifat pasif sebagai alat perekaman. Seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan, kini tersedia pendekatan yang lebih proaktif melalui analisis video otomatis menggunakan algoritma seperti YOLO V5 yang terkenal akan kecepatan dan akurasinya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari sistem ini adalah mendeteksi secara otomatis keberadaan helm dan rompi keselamatan pada pekerja melalui video CCTV. Jika terdeteksi pelanggaran, sistem akan memberikan peringatan secara otomatis dan mencatat kejadian tersebut ke dalam log yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh manajemen. Kenapa sih harus YOLO V5? YOLO V5 dipilih karena terbukti mampu melakukan deteksi objek secara real-time dengan presisi tinggi. Dalam pengujian sebelumnya, model ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 30 frame per detik, serta presisi dan recall mendekati 99% dan 95%. Dengan pengembangan lebih lanjut seperti integrasi attention dan loss function khusus, kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu terdapat strategi pengumpulan dan anotasi data. Data dikumpulkan dari video CCTV proyek serta dataset publik seperti SFCHD dan RoboFlow. Setelah itu dilakukan pre-processing berupa resize dan augmentasi seperti rotasi, pencahayaan, dan blur. Proses anotasi menggunakan format YOLO dengan tool seperti label MG atau RoboFlow. Kelas objek yang digunakan antara lain helmet, vest, dan person, dengan memastikan variasi kondisi seperti malam hari atau objek yang terhalang. Selanjutnya ada alur sistem kerja. Alur sistem kerja dimulai dari streaming video CCTV yang kemudian di-preproses dan di-input ke dalam model YOLO V5. Hasil deteksi kemudian diproses lebih lanjut untuk menghapus duplikasi dan menyesuaikan ambang batas. Output berupa overlay visual serta log pelanggaran. Dan jika ditemukan pelanggaran, sistem dapat mengirim notifikasi ke dashboard atau melalui SMS ataupun email. Selanjutnya ada evaluasi performa sistem. Untuk mengevaluasi sistem, digunakan metrik seperti MAP, recall, precision, FPS, dan latency end-to-end. Pengujian dilakukan dengan skema split data atau cross-validation, serta diuji langsung di lingkungan nyata. Uji coba juga mencakup kondisi ekstrim seperti malam hari dan objek yang saling menutupi. Selanjutnya ada saran lanjutan. Kedepannya, sistem dapat ditingkatkan dengan optimasi model seperti pruning dan quantization agar inference lebih cepat. Integrasi attention dan loss function yang lebih baik juga bisa meningkatkan akurasi. Selain itu, sistem tracking seperti deep sort bisa ditambahkan untuk pelacakan pekerja secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, deteksi tingkat lanjut seperti pelepasan helm dan klasifikasi pose dapat menjadi fitur tambahan untuk memastikan perlengkapan dipakai dengan benar. Selanjutnya ada implementasi. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya, Ade Irawan. Kepada Ade Irawan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan terkait tugas kami. Memang kita buat collabnya, ya di sini collab ataupun kode-kode yang kami gunakan. Di sini yang pertama yaitu
untuk menginstal Ultralisk yang biasanya digunakan untuk YOLO, prediksinya, pelatihannya, dan juga modelnya. Kemudian kode yang ini from Google Colab import files upload, ini untuk upload Kaggle JSON-nya supaya dapat langsung mendownload ataupun memasukkan dataset dari Kaggle. Sini tinggal dimasukkan sesuai dengan akun masing-masing. Nah, di sini kemudian yang ini mkdir membuat direktori baru, kemudian masuk ke dalam direktori tersebut dan kemudian dicek keamanannya bisa atau tidak. Nah, setelah bisa semuanya, kemudian masuk ke kode ini Kaggle dataset downloads. Nah, jadi kami menggunakan dataset dari di sini. Nah, kemudian sini download nantinya terlebih dahulu. Setelah di download, di sini linknya, URL-nya. Setelah di download, kemudian akan di unzip. Nah, setelah itu di sini dataset tersebut akan di training dan divalidasi. Nah, di sini saat training data itu epoch yang digunakan ataupun pengulangan selama trainingnya selama 30 dengan image size 640, 16 gambar, dan juga device 0 ini digunakan untuk GPU. Ini trainnya, semua dataset di train kurang lebih sangat banyak di sini, 30 kali. Ini sampai bawah 30 kali dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ini predik model lah, model prediknya. Oke, selanjutnya di sini untuk menggunakan salah satu gambar pada dataset untuk diprediksi, kemudian ini disesuaikan untuk menampilkan anotasinya. Nah, di sini kemudian dilanjutkan untuk membuat bonding boxnya. Nah, bonding boxnya untuk mendeteksi helm ataupun rompi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah di sini yang membuat bonding boxnya setelah di training tadi. Nah, di sini membuat bonding boxnya untuk mendeteksi misalnya dari video ataupun foto ataupun gambar, dari apakah sudah sesuai dengan data yang dilatih, model yang dilatih. Di sini kita lihat bahwasanya kalau helm itu 0 dan juga untuk face pelindung untuk pekerja itu 1. Nanti akan ditampilkan sesuai dengan apa yang ditampilkan dari video. Nah, kalau yang kemudian yang di sini untuk memasukkan video yang akan kemudian dicoba untuk dilihat ataupun ditampilkan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini tinggal diupload berupa video dalam format MP4. Nah, kemudian yang di sini,
Di sini adalah untuk mencobanya. Dari video yang dimasukkan tadi, di sini letakkan. Kemudian akan dilihat per frame, per 30 frame. Kemudian dilihat apakah ada atau tidak. Nah, di sini sampai selesai video tersebut. Nah, kemudian ini adalah untuk mendownload video. Nah, telah dilakukan saat sudah diuji di sini. Nah, dilihat videonya di sini. Nah, kita coba lihat videonya. Dan juga sedikit FYI ya, di sini kami masih belajar, jadi mohon maaf apabila tidak saat running model dan semuanya itu tidak terlalu bagus. Bentar, kita lihat yang nah, di sini kadang masih salah ya, masih sedikit salah. Nah, kadang masih menampilkan di sini. Nah, sekarang tapi terkadang masih ada yang bisa terlihat. Nah, dari sini contohnya. Kembali lagi. Nah, yang ini terlihat. Nah, ini terlihat. Ya, menggunakan helm. Nah, oke. Oke, mungkin segitu saja mungkin dari penjelasan kode dan juga implementasi. Saya mohon maaf dan apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan, karena sebelumnya ini kami juga masih belajar dalam penggunaan komputer vision ini tersendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.